jangan masuk pesantren, ada pelajaran nahu susah, bisa gila gitu. Saya baru dengar belajar nahu gila. Saya dari kecil sampai sekarang belajar nahu nggak gila-gila. Ini Kiai Fakhri Suyuti ahli nahu, saudara, dari dulu sampai sekarang ada gila? Nggak ada. Santri-santri belajar nahu ada yang gila nggak? Yang ngomong aja yang gila, betul? Kenapa dia bilang begitu? Supaya orang takut masuk pesantren, saudara. Supaya orang nggak mau masuk pesantren. Ini cara-cara jahat. Ada lagi yang ngomong begini, kesian santri itu masuk pesantren kan dibuang sama orang tuanya. Santri dibilang anak buangan. Tunggu dulu, siapa bilang santri anak buangan? Justru orang tua yang memasukkan anaknya ke pondok pesantren berarti orang tua itu tahu diri. Dia nggak mampu mendidik anaknya, dia titipkan anaknya ke kiai yang mampu. Bagus tidak? Justru orang tua yang mengirim anaknya ke pondok pesantren itu orang tua yang penuh tanggung jawab. Dia tahu tantangan kehidupan ini berat, lingkungan berat, bisa merusak anaknya. Dia punya tanggung jawab untuk menyelamatkan akidah anaknya, akhlak anaknya. Dia masukkan pondok pesantren. Berarti orang tua tersebut tanggung jawab tidak? Cerdas tidak? Justru orang tua yang masukkan anaknya ke pondok pesantren adalah orang tua yang sayang kepada anaknya, cinta kepada anaknya, supaya masa depan anaknya cerah, baik masa depan dunia maupun akhirat. Kalau begitu saya tanya, orang tua tersebut bagus tidak? Cerdas tidak? Tanggung jawab tidak? Bukan santri dibuang, enak aja anak buangan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sungguh satu kebahagiaan bagi kita semua bisa berkumpul pada siang hari ini bersama guru kita akhina al-fadil al-muhtaram al-mukarram al-ustadz al-syekh Kiai Fakhri Suyuti hafidhahullah ta'ala wa ra'ah. Famatarallahu bituli hayatih wa nafa'ana biulumih fid dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Haibail kiram, memang kedatangan saya dengan rombongan ini maji yang mufajih. Ini ziarah mufajiah, itu kami berziarah mendadak. Nah, jadi memang semula di jadwal nggak ada mampir kemari, tapi tadi setelah dapat masukan dari Habib Ali Imam FPI Madura, karena ini memang jalan menuju kita mau ke Bangkalan ada acara, dan melalui tempat ini tentu sangat elok dan indah sekali kita manfaatkan untuk berziarah, bersilaturahim, yaitu kepada beliau yang kita tahu beliau juga bukan hanya seorang guru yang mengajar di pesantren, bukan hanya sibuk dengan dakwah, tapi selama ini beliau juga sibuk dengan hisbah, dengan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, karena itu jangan kaget, siapapun termasuk Kiai Fakhri kalau sudah bergerak di amar ma'ruf nahi munkar, ada saja yang nggak suka, ada saja yang memfitnah, ada saja yang menggembosi. Yaitulah cobaan ujian daripada perjuangan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi insya Allah dengan berbagai ujian tersebut Kiai Fakhri akan diselamatkan oleh Allah dan ditinggikan derajatnya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pondok pesantren ini akan semakin makmur. Pondok pesantren ini insya Allah barakah, amin ya rabbal alamin. Nahibail kiram, para santriwan dan santriwati semua yang ada di sini, saya mau ingatkan, busra lakum, beruntung kalian semua duduk di pondok pesantren Benteng Ahlus Sunnah wal
Kenapa saya katakan beruntung? Di bawah didikan kiai kita, di bawah didikan bimbingan guru kita ya ikhwan. Karena dari zaman dulu sampai hari ini belum ada satu sistem pendidikan di dunia yang mampu mengalahkan sistem pendidikan di pondok pesantren. Belum ada ya ikhwan. Bahkan saat ini sekolah-sekolah umum mulai niru-niru pondok pesantren. Ada boarding school, ada nginepnya juga kayak pesantren. Dulu-dulu enggak, saudara. Nah, kenapa? Karena model pendidikan di pondok pesantren itu istimewa. Loh, di mana istimewanya? Kalau pendidikan umum di luar pesantren itu hanya memberikan taklim saja. Taklim itu pengajaran, saudara. Tapi kalau di pondok pesantren, di samping taklim juga diberikan tarbiyah. Di dalam tarbiyah itu ada takdib ya ikhwan. Nah, ini keistimewaannya pondok pesantren. Apa sih beda antara taklim dengan tarbiyah? Oh, beda. Kalau taklim itu sekedar ngajar. Di sekolah umum, guru masuk kelas, ngajar pelajaran agama, ya cuma ngajar. Oh, rukun sholat begini, syarat sholat begini, ngajar. Setelah itu murid pulang ke rumah, enggak dikontrol lagi apa dia sholat itu muridnya, apa enggak, karena sudah keluar dari pengawasan gurunya ya ikhwan. Beda dengan pondok pesantren. Santri diajarkan, ini syarat sholat, ini rukun sholat, ini cara sholat. Nah, begitu selesai diajarkan, dihalagoh si guru, langsung dipraktekkan di pondok pesantren. Begitu mereka sholat berjamaah 5 waktu, diajarkan, begini loh ruku yang benar, begini loh sujud yang benar. Jadi langsung praktek, dikontrol 24 jam. Subuh dibangunin, zuhur digiring ke masjid, sholat berangkat lagi, sholat berjamaah. Ini nggak ada di sekolah umumnya, kawan. Hanya ada di pondok pesantren. Bagus tidak pondok pesantren? Bagus tidak pondok pesantren? Jadi di pondok pesantren itu kontrolnya itu, monitornya itu 24 jam. Ini nggak ada di pendidikan umum, nggak ada, saudara. Maka itu sistem pengajaran seperti itu yang ada di pondok pesantren, itu yang disebut ada taklim, ada tarbiyah, bahkan ada takdim. Oh, yang nggak sholat ada sanksinya, yang nggak ngaji ada sanksinya. Ditakdim, diajarkan supaya si anak punya adab ya ikhwan. Alhamdulillah. Nah, makanya saya katakan tadi kepada para santriwan dan santriwati, busrolakum, beruntung kalian semua masuk pondok pesantren. Nah, tapi pondok pesantren ini, saudara, ada pihak-pihak yang gak suka. Karena mereka bilang pondok pesantren ini nanti melahirkan Islam-Islam yang radikal, Islam-Islam yang keras, Islam-Islam yang gak bisa diajak modern, saudara. Nah, ini berat sekali tantangannya. Sehingga aneka ragam fitnah disebar untuk supaya orang jangan mau masuk pesantren, saudara. Nah, contoh satu, ada yang memfitnah jangan masuk pesantren. Pesantren itu sarang teroris. Berapa banyak orang lulusan pesantren yang terlibat terorisme di Indonesia? Itu bom Bali. Nah, itu salah satu pelakunya, itu dulu masuk pondok pesantren. Jadi gara-gara ada satu orang oknum pernah pesantren, terus terlibat bom terorisme, yang dituduh semua pesantren dicurigai. Enggak begitu dan enggak boleh begitu. Andai kata boleh begitu, gara-gara satu oknum lulusan pesantren jadi teroris, kemudian semua pesantren dibilang sarang teroris, lalu bagaimana? Lulusan UI, UGM banyak yang jadi koruptor. Apa mau dibilang UI sarang koruptor? Apa mau dibilang UGM sarang koruptor? Bahkan ada yang ngaku lulusan UGM ijazahnya nggak jelas sampai sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul? Betul? Ya kan nggak boleh ada oknum lulusan UI jadi koruptor. Jangan salahkan UI-nya, oknumnya yang salah. Betul? Ada oknum lulusan UGM, saudara, jadi koruptor. Jangan salahkan UGM-nya, memang oknumnya yang nggak beriman bertakwa. Betul? Begitu juga pondok pesantren. Kalau ada oknum pondok pesantren lulus pesantren sekian tahun jadi preman, ya jangan bilang pesantrennya sumber preman. Betul? Nah, kira-kira jelas tidak?
Jadi kalau besok ada yang nuduh pesantren sarang terorisme, saudara, itu fitnah, itu hoax, itu harus kita lawan. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa sih Habib jahat betul? Itu orang nuduh pesantren sarang terorisme, tujuannya jelas, supaya masyarakat nggak mau masukkan anaknya ke pondok pesantren. Betul? Jahat tidak? Jahat tidak? Ya, pesantren dituduh radikal lah, ekstrim lah, sarang terorisme lah. Ini mesti kita lawan rame-rame. Enggak, pesantren sumber pendidikan, sumber ilmu, sumber pengajaran akhlak yang mulia. Insya Allah. Ada lagi yang kedua nih, lanjut tidak? Tahun depan aja ya. Bukan, kan saya ngampirnya sebentar doang. Lanjut. Di mana-mana di Madura kalau bilang lanjut, lanjut. Enggak pernah saya bilang lanjut, jangan. Masya Allah. Yang kedua, ya Wan, ada lagi yang bilang begini, jangan masuk pesantren. Kenapa? Karena orang kalau masuk pesantren masa depannya buram. Waduh. Dibilang masa depannya buram, nggak ada masa depan, kurang ajar tidak? Pesantren zaman sekarang beda. Sekarang ini ada akselerasi, betul? Di pondok pesantren semua mereka belajar dari pagi ketemu pagi, belajar agama, tapi mereka diizinkan untuk mengikuti ujian SD, ujian SMP, ujian SMA, sehingga mereka tetap berhak untuk mendapatkan ijazah umum, betul? Dan banyak anak-anak pondok pesantren berhasil mengikuti ujian tersebut, mendapatkan ijazah, bisa kuliah di mana saja, betul? Berarti masa depan pesantren cerah tidak? Terang tidak? Bahkan kita lihat kemarin, saudara, coba kita lihat lulusan pondok pesantren, saudara. Gus Dur lulusan pondok pesantren jadi presiden. Kiai Ma'ruf lulusan pondok pesantren jadi wakil presiden, betul? Panglima Jenderal Sudirman lulusan pesantren, dialah yang mendirikan tentara Indonesia. Bagus tidak? Jangan main-main lulusan pondok, betul? Saya mau tanya, lulusan pondok pesantren bagus tidak? Berjasa tidak? Berprestasi tidak? Alhamdulillah. Jadi tuh kalau ada yang bilang masa depan buram, bohong saudara. Bukan buram, lu yang buram. Betul? Ada lagi yang ketiga, nakut-nakutin, jangan masuk pesantren, ada pelajaran nahu susah, bisa gila gitu. Saya baru dengar belajar nahu gila. Saudara, saya dari kecil sampai sekarang belajar nahu enggak gila-gila. Betul? Betul? Ini Kiai Fakhri Suyuti ahli nahu, saudara, dari dulu sampai sekarang ada gila? Enggak ada. Santri-santri belajar nahu ada yang gila enggak? Yang ngomong aja yang gila, betul? Kenapa dia bilang begitu? Supaya orang takut masuk pesantren, saudara. Supaya orang nggak mau masuk pesantren. Ini cara-cara jahat, betul? Saya tambahkan satu lagi. Ada lagi yang ngomong begini, kesian santri itu masuk pesantren kan dibuang sama orang tuanya. Santri dibilang anak buangan, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Tunggu dulu, siapa bilang santri anak buangan? Justru orang tua yang memasukkan anaknya ke pondok pesantren, berarti orang tua itu tahu diri. Dia nggak mampu mendidik anaknya, dia titipkan anaknya ke kiai yang mampu. Bagus tidak? Justru orang tua yang mengirim anaknya ke pondok pesantren itu orang tua yang penuh tanggung jawab. Dia tahu tantangan kehidupan ini berat, lingkungan berat, bisa merusak anaknya. Dia punya tanggung jawab untuk menyelamatkan akidah anaknya, akhlak anaknya. Dia masukkan pondok pesantren. Berarti orang tua tersebut tanggung jawab tidak? Cerdas tidak? Justru orang tua yang masukkan anaknya ke pondok pesantren adalah orang tua yang sayang kepada anaknya, cinta kepada anaknya, supaya masa depan anaknya cerah, baik masa depan dunia maupun akhirat. Kalau begitu saya tanya, orang tua tersebut bagus tidak? Cerdas tidak? Tanggung jawab tidak? Bukan santri dibuang, enak aja anak buangan. Justru karena dengan cinta dan kasih sayang, anak itu ditaruh di pondok pesantren. Berarti bagus gak orang tuanya? Berarti buang anak bukan doh? Buang anak bukan doh?
Makanya nih santri-santri jangan ada yang sedih, ya saya dibuang memang, ya saya dibuang me bapak, jangan, justru bangga, alhamdulillah ayahku sayang padaku, ibuku sayang padaku, mereka titip aku di guru yang mampu untuk mengajarku, berarti orang tuaku cinta kepadaku, alhamdulillah. Jadi kesimpulannya, bagus gak pesantren? Bagus tidak pesantren? Takbir. Ada lagi yang nuduh, ini nggak bisa habis kayaknya. Ya satu lagi deh. Bukan Habib Ali udah ngelirik, Beb, nih di Bangkalan udah pada nunggu nih, Beb. Baik, satu lagi ada yang bilang begini, anak pondok pesantren itu percuma, jangan masukin anak pesantren. Kenapa? Nanti tidak punya nasionalisme kebangsaan. Kacau tidak? Jangan bicara nasionalisme kebangsaan dulu. Ini sebelum Indonesia lahir pesantren udah ada. Itu pesantren Sidagiri saja umurnya udah hampir 300 tahun. Umur Indonesia merdeka baru 80 tahun. Ayo, tuaan mana? Tuaan Indonesia apa pesantren? Tuaan Indonesia apa pesantren? Indonesia belum ada, NKRI belum ada, pesantren udah ada, saudara. Justru pesantren dulu kiai-kiainya yang menggelorakan jihad untuk melawan penjajah. Bahkan di beberapa daerah ada kiai siang buka kitab ngajar santri, malam saudara angkat senjata gerilya menyerang posko-posko penjajah Belanda, saudara. Dulu tentara belum ada. Tentara kan lahir tahun 45, betul? Bareng sama kemerdekaan Indonesia, betul? Umur tentara baru 80 tahun, umur pesantren lebih dari 300 tahun, saudara. Jadi jangan sembarangan pesantren, saudara. Jadi kalau bicara siapa yang memperjuangkan kemerdekaan dulu tentara belum ada, dulu TNI belum ada, saudara. Itu yang memperjuangkan kemerdekaan kiai-kiai dan para santri. Bahkan dulu ada yang namanya Laskar Hizbullah, saudara. Alhamdulillah. Dulu kiai-kiai termasuk di Sumeneb nih, saudara, ada yang jadi komandan Hizbullah. Jadi laskar-laskar Islam dari berbagai macam ormas Islam itu membentuk laskar yang disebut Hizbullah. Itulah cikal bakal akhirnya sekarang menjadi Tentara Nasional Indonesia. Jadi kalau nggak ada kiai, nggak ada santri, Indonesia nggak merdeka. Nggak ada kiai, nggak ada santri, saudara, tentara nggak pernah ada di negeri ini. Maka itu saya tanya, jasa kiai besar tidak? Jasa santri besar tidak? Jasa pesantren besar tidak? Kalau begitu pesantren, kiai, santri punya nilai nasionalisme tidak? Punya nilai kebangsaan tidak? Takbir. Jadi nggak usah diragukan kalau soal nasionalisme, kebangsaan, cinta negeri, saudara, nggak usah diragukan. Karena kalau orang bela agama pasti dia bela negara. Kalau orang bela agama pasti dia bela negeri, saudara. Tapi kalau orang bela negara belum tentu dia bela agama. Betul? Nah, maka itu nih santri-santri semua yang ada di sini, belajarlah bikuli jiddin wajtihad. Belajar dengan giat, belajar betul-betul belajar. Jangan kecewakan orang-orang tua kita. Insya. Nah, ini yang saya sampaikan nih. Kalau lagi liburan, sampaikan ke teman-teman di kampung masing-masing. Ajak mereka semua untuk masuk pesantren, saudara, supaya mereka semua menjadi orang yang berguna. Insya. Dan ingat, subhanul yawm rijal gad, pemuda hari ini akan menjadi pemimpin di hari esok. Berarti semua yang ada di sini ini calon pemimpin ke depan, saudara. Pemimpin agama, pemimpin negara, pemimpin bangsa, pemimpin umat. Makanya kalau mau jadi pemimpin dari sekarang, bersihkan riwayat hidup kita, saudara. Jangan ada yang riwayat hidupnya kotor dari mudanya, jangan. Sebab begitu dari mudanya riwayat hidupnya kotor, nanti begitu dia jadi pemimpin, kekotoran rekam jejaknya akan dijadikan alat untuk mensandra, saudara. Sehingga dia tidak bisa mengambil keputusan yang benar. Mau ambil keputusan diancam, awas. Kalau kau bikin keputusan begini, ini ada rekam jejak. Kau dulu mencuri, kau dulu berzina, kau dulu main judi, kau dulu membunuh. Hati-hati, saudara, kalau mau jadi pemimpin dari sekarang. Anak-anak muda kita yang laki yang perempuan,
bersihkan riwayat hidup kita. Tidak ada narkoba, tidak ada judi, tidak ada zina, tidak ada kemaksiatan, sehingga begitu Anda menjadi pemimpin tidak ada yang bisa untuk memaksa atau menyandera Anda. Betul? Takbir. Saya memang berharap nih dari sekarang nih yang muda-muda nih besok mimpin, jangan yang tua-tua lah, udah capek. Ini yang sekarang tua-tua korupsinya banyak banget. Udah capek gak? Capek gak? Capek gak? Dulu di Orde Baru ada korupsi di kolong meja. Masuk saudara reformasi, korupsinya di atas meja. Begitu 10 tahun kemarin, tahu tuh presidennya siapa? Korupsi sama mega-meganya dibawa lari. Kacau tidak? Kacau tidak? Nama gitu saya minta dari pondok pesantren Al Bustan, besok lahir pemimpin-pemimpin yang jujur, yang adil, yang amanat, yang menjaga persatuan kesatuan Republik Indonesia, yang mengantarkan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya Allah. Nah baiklah, setelah apa yang saya sampaikan tersebut, setidaknya saya hanya ingin memberikan semangat. Yuk santri belajar, Anda bukan anak buahan, Anda adalah anak-anak pilihan orang tua. Dan ingat saudara, ingat bahwa seseorang itu saudara ar-rajul, saudara, laisa man yaftakhir bi saykhi walakin ar-rajul man yaftakhir bihi saykhuhu. Jadi seorang pemuda itu yang sejati saudara bukannya hanya bisa membanggakan gurunya saja, tapi seorang pemuda sejati dia dibanggakan oleh gurunya saudara. Insya Anda semua bangga punya guru Kiai Fakhri Suyuti, tapi bagaimana caranya Anda menjadi kebanggaan guru Anda? Saat itulah Anda menjadi santri sejati, insya Allah. Nah sekarang kita baca salawat, beberapa salawat saudara dipimpin oleh menantu saya yaitu Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi dan diiringi oleh hadrah. Nah silakan hadrah, ini ada beberapa salawat, diikuti saja nagamnya. Nah, silakan Habib Muhammad, sallu ala nabi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah على ياسين. لا توسلنا بسم الله وبالهدي. لا توسلنا بسم الله وبالهدي لله وكل مجاهد لله بأهل يا الله. صلاة الله سلام الله لله. صلاة الله على ياسين حبيب الله. إلهي سلم الأمة من الآفات. الله الله إلهي سلم الأمة من الآفات. نقمة ومن هم ومن غمة بأهل يا الله. صلاة الله سلام الله. صلاة الله حبيبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها لنا وأنفسنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم يا ولي كل خير ويا معطيا لكل خير ويا متفضلا بكل خير صل على سيدنا محمد إمام أهل الخير صلاة تفتح لنا بها أبواب كل خير وتغلق علينا بها أبواب كل خير وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها لنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا بيومنا هذا إلى يوم الآخرة صلوا على النبي اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على kurang keras suaranya asyriqil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sekali lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin
سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله. Sallu ala nabi. Saya mau tanya, baca selawat enak tidak? Sejuk tidak? Damai tidak? Nah, karena itu pondok pesantren itu selain kita diajak fikir juga zikir. Zikir tanpa fikir, saudara, nanti kita jadi jenuh. Saudara, fikir tanpa zikir juga berbahaya. Jadi dalam pesantren dipadukan antara zikir dan fikir. Alhamdulillah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti di kemudian hari saya bisa mampir lagi kemari, ketemu lagi dengan para santri. Doakan agar Kiai Fakhri dengan seluruh keluarganya panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, dan diselamatkan dari para pembencinya, dan dimakmurkan pondok pesantrennya, dan beliau dimenangkan dalam setiap langkah perjuangannya. Nah, begitu juga kita semua yang hadir di sini, semoga kita semua dibahagiakan oleh Allah dari dunia hingga akhirat. Dan semoga hari ini kita kumpul di pondok ini, nanti kita semua dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya bersama Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. اللهم بأنوار الفاتحة وأسرار الفاتحة وبحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة حبيبك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم أنزل علينا وعلى جميع أهل بيتنا رحمتك ومغفرتك وبركاتك ونصرتك يا خير الناصرين. اللهم بارك لنا ولوالدينا ولجميع أهل بيتنا ولمن أحسن إلينا. اللهم بارك لهذا المعهد، اللهم أخرج من هذا المعهد الكثير الطيب. اللهم بارك لهذا المعهد وبارك لمؤسسه وبارك لواقفيه وبارك لمن ساعد عليه وبارك لأساتذته وبارك لطلبته وبارك لطالباته وبارك لمن أحسن إليه يا ربنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لي سمنب، اللهم بارك لي سمنب، اللهم بارك لأهل سمنب. اللهم اجعل سمنب مدينة صالحة طيبة مباركة آمنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول. Nah, jadi selesai acara ini saya mohon maaf, nanti dari sini saya ke mobil, nggak usah kita selaman lagi ya, bil gulu. Nah, karena kita mau mengejar waktu, bukan nggak mau selaman, bukan pengen selaman, cuman waktunya terlalu sedikit. Jadi kita bil gulu, mudah-mudahan Allah tanamkan rasa cinta di antara kita semua. Sekian, terima kasih, jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.